Halo, perkenalkan, saya Novita Eliawardani, NIM 22086111027 dari mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Angkatan 26 Universitas Udayana akan menjelaskan mengenai penggunaan turbohealer yang baik dan benar. Namun sebelum itu, kita perlu tahu apa sih turbohealer. Turbohealer merupakan salah satu obat dengan penggunaan khusus, di mana obat ini merupakan sediaan inhalasi. Turbohealer ini berbentuk seperti tabung yang di dalamnya mengandung serbuk obat, di mana ini bekerja dengan cara menghantarkan obat melalui paru-paru dengan cara dihirup melalui. Turbohealer merupakan secara umum terdapat dua jenis turbohealer, yaitu rescue turbohealer dan maintenance turbohealer. Rescue turbohealer mengandung obat yang bekerja secara cepat sehingga digunakan pada saat terjadi serangan, misalnya pada saat terjadi serangan asma. Contohnya yaitu Ricaneal turbohealer. Sedangkan untuk maintenance turbohealer itu mengandung obat yang bekerja jangka panjang sehingga digunakan untuk mencegah kekambuhan. Contohnya yaitu Symbicort turbohealer. Berikut adalah contoh obat turbohealer yaitu Symbicort. Obat ini mengandung budesonid dan formoterol. Budesonid sendiri yaitu terkandung sebanyak 160 mikrogram dan 4,5 mikrogram formoterol per dosis, di mana pada obat ini terkandung sebanyak total 120 dosis. Alat ini terdiri dari 5 bagian utama, yaitu ada bagian penutup atau cap, kemudian ada bagian mouthpiece, kemudian ada indikator dosis atau dose counter, kemudian ada kanister atau tabung yang berisi obat, dan yang terakhir ada bagian grip atau pemutar. Cap atau penutup merupakan bagian yang berfungsi untuk menutup alat. Kemudian mouthpiece ini merupakan bagian yang berfungsi untuk dihirup atau dikatupkan pada mulut saat digunakan oleh pasien. Selanjutnya di sini ada dose counter atau indikator dosis, di mana dose counter ini menunjukkan dosis obat yang masih tersisa di dalam alat. Selanjutnya ada kanister atau bagian tabung di mana di dalamnya mengandung serbuk obat. Yang terakhir ada grip atau pemutar di mana bagian ini berfungsi untuk memutar atau mengatur dosis ketika akan digunakan pada saat perut kosong, yaitu 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Dan apabila sebelumnya menggunakan nebul, maka sebaiknya diberi jeda 2 jam sebelum menggunakan turbohealer. Baik, saya akan menjelaskan tata cara menggunakan turbohealer yang baik dan benar, yaitu untuk pemakaian pertama kali dan untuk pemakaian selanjutnya. Berikut tata cara menggunakan inhaler untuk pertama kali atau inhaler baru. Pertama, pastikan kita harus mencuci tangan dengan sabun hingga bersih. Lalu, posisikan tubuh duduk dan senyaman mungkin. Kemudian pegang turbohealer dengan tegak lurus. Buka cap atau bagian penutup dengan memutar berlawanan arah jarum jam dan tarik ke atas. Nah, sebelum menggunakannya, kita harus memastikan dulu waktu kadaluarsa obat di sini tertera pada bagian tabung atau kanister. Putar grip merah ke arah kiri hingga berbunyi klik. Lalu putar ke arah kanan hingga maksimal dan ke arah kiri hingga berbunyi klik sekali lagi. Nah, pada kondisi ini, obat sudah tidak tersegel dan siap untuk digunakan. Adapun yang perlu diperhatikan adalah saat memegang alat ini, usahakan jangan menyentuh bagian mouthpiece, namun peganglah seperti ini. Untuk penggunaannya, hembuskan napas secara kuat dan dalam dan semaksimal mungkin. Lalu, pada saat menghembuskan napas, jauhkan mulut dari turbohealer seperti ini. Letakkan mouthpiece di antara gigi dengan mulut terkatup rapat, lalu hirup turbohealer dengan napas yang kuat dan dalam dengan posisi kepala agak dicondongkan ke belakang, seperti ini.
Keluarkan turboheller dari mulut, lalu tahan napas selama 5-10 detik. Setelah itu, bernapaslah perlahan dan bernapaslah dengan normal. Adapun, jika yang diresepkan oleh dokter lebih dari 1 dosis, misalnya 2 dosis atau 2 inhalasi, maka tunggu dulu 30-60 detik, kemudian putar kembali grip ke kedua arah, yaitu ke kanan, kemudian ke kiri hingga berbunyi klik, dan ulangi langkah seperti sebelumnya, yaitu langkah 4, 5, dan 6. Selanjutnya, berkumurlah menggunakan air hangat atau air matang untuk menghindari infeksi jamur pada rongga mulut, dan air saat berkumur tidak boleh ditelan. Kemudian, bersihkan bagian mouthpiece menggunakan tisu seperti ini. Setelah bersih, tutup kembali turboheller menggunakan penutup dengan cara memutar searah jarum jam. Nah, yang terakhir adalah cuci tangan kembali menggunakan sabun hingga bersih. Adapun untuk pemakaian selanjutnya, cukup putar grip ke kedua arah, yaitu ke kanan, kemudian ke kiri hingga berbunyi klik 1 kali, lalu ulangi langkah seperti pemakaian sebelumnya. Untuk penyimpanan, obat turboheller sebaiknya disimpan dalam kotak obat, lalu ditaruh pada suhu ruang tidak lebih dari 30 derajat Celcius, serta terhindar dari sinar matahari langsung dan jauh dari jangkauan anak-anak. Nah, bagaimana kita mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mengganti turboheller? Jadi, kita bisa melihat pada bagian indikator dosis. Ini. Nah, indikator dosis ini menunjukkan jumlah dosis obat yang masih tersisa di dalam turboheller, di mana indikator dosis ini ditandai dengan rentang 10 angka, di sini ditandai dengan berupa garis. Nah, pada 10 dosis obat terakhir, maka indikator obat ini akan menunjukkan warna merah. Namun, ketika indikator warna merah ini dengan angka 0 terlihat di bagian tengah, maka itu menunjukkan bahwa obat telah habis dan sudah saatnya untuk diganti. Lalu di sini hal-hal lain yang perlu diperhatikan yaitu satu alat turboheller hanya untuk 1 orang. Jangan berbagi turboheller dengan orang lain meskipun memiliki gejala yang sama. Kemudian, jangan mengocok, meniup, membalik, atau menjatuhkan turboheller. Gunakanlah dosis sesuai dengan petunjuk dokter, dan jika terlewat 1 dosis, maka jangan menggandakan dosis selanjutnya. Gunakanlah dosis selanjutnya sesuai dengan yang diresepkan. Selain itu, di sini ketika menghirup, usahakan harus dilakukan dengan kuat dan dalam agar obat masuk ke dalam paru-paru secara optimal. Kemudian juga untuk batas waktu penggunaan obat atau beyond use date obat adalah 3 bulan sejak pertama kali obat dibuka atau digunakan. Sehingga jika sudah melewati 3 bulan namun obat masih tersisa, maka sebaiknya obat dibuang. Kemudian untuk batas waktu penggunaan obat apabila obat masih baru atau belum dibuka, maka batas waktu penggunaannya adalah sesuai dengan waktu kadaluarsa obat yang tercantum pada kemasan obat. Nah, untuk pembuangan obat turboheller itu dapat dilakukan jika obat telah kadaluarsa atau obat habis yang ditunjukkan dengan indikator obat menunjukkan angka 0. Untuk pembuangannya sendiri itu dapat dilakukan dengan cara merusak label obat yang menempel terlebih dahulu untuk menghindari penyalahgunaan, lalu masukkan alat turboheller ke dalam kantong plastik dan masukkan ke tempat sampah. Sekian tata cara penggunaan alat turboheller yang dapat saya informasikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa, tanya obat maka tanya apoteker. Sampai jumpa!